Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Shalom umat terkasih, berikut ini rangkaian kegiatan Masa Raya Natal 2024 GKI Taman Aries. Mari kita sambut Masa Raya Natal dengan keyakinan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa Advent, umat diajak untuk berpartisipasi dalam aksi pohon doa. Kita dapat menuliskan kegelisahan, pergumulan maupun harapan pada kertas yang akan dibagikan dan dapat menggantungkannya di pohon doa yang tersedia di teras gereja. Kegelisahan-kegelisahan yang dituliskan akan mengikuti tema setiap minggunya. Minggu Advent pertama, kegelisahan akan masa depan disimbolkan dengan kertas berwarna coklat. Minggu Advent kedua, kegelisahan akan gambar diri disimbolkan dengan kertas berwarna merah bata. Minggu Advent ketiga, kegelisahan tentang memenuhi panggilan hidup disimbolkan dengan kertas berwarna kuning. Dan Minggu Advent keempat, kegelisahan akan diskriminasi disimbolkan dengan kertas berwarna hijau. Perubahan warna kertas menyimbolkan perubahan kondisi kehidupan yang semakin berpengharapan seiring dengan lahirnya Sang Raja Damai yang membawa harapan dan sukacita. Kita akan mendoakannya bersama-sama dalam kebaktian Natal 25 Desember. Curahkan kegelisahanmu karena Yesus bersama kita. Halo, kunjungan kasih Natal kembali menyapa kita. Tim pelawat akan melakukan kunjungan dari tanggal 2 sampai dengan 20 Desember 2024. Bagi keluarga yang membutuhkan kunjungan kasih Natal bersama anak-anak sekolah minggu, dapat menghubungi Ibu Sri Hartati pada nomor yang tercantum. Sebelum 8 Desember 2024 ya. Mari berbagi kasih dan sukacita Natal. Shalom, melalui Growing in God minggu ini kita akan belajar tentang aliran-aliran di sekitar kekristenan arus utama yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Profesor Jan Sihar Aritonang. Beliau adalah guru besar sejarah gereja di STFT Jakarta. Diadakan pada hari Selasa 3 Desember 2024 pukul 19.30. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu Oma Opa. Kita akan melanjutkan belajar mengenai family prayer. Belajar berdoa dari keluarga-keluarga dalam Alkitab melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pukul 7 pagi dengan tema Keluarga yang Menjadi Hamba Allah, dipandu oleh Saudara Jonathan Almer Pratama. GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 15 Desember 2024 jam 9 sampai dengan 12 bertempat di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berpartisipasi dalam aksi ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah.
pertama telah dinyalakan. Lilin ini mengingatkan agar pengharapan selalu berkobar dalam diri. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari dengan hati bersyukur, kita menyadari bahwa hanya karena kasih Tuhan kita dapat hadir di tempat ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menyambut datangnya Juru Selamat kita. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kemeluh. Kau datang Juru Selamat dengan sejahtera, keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Sebabnya Kau tinggalkan tatamu yang megah, kasih-Mu lah belaka terhadap dunia. Kau rela menderita sengsara dan celah, segala duka cita dengan manusia. Umat yang terkasih, marilah kita memasuki masa raya Natal dengan kebaktian di Minggu Advent pertama ini, dengan terus mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Pernahkah saudara merasa gelisah? Aku pernah. Sedetik kemudian akan terjadi apa? Tak seorang pun tahu. Masa depan ku tak tahu, masa kini aku pun ragu. Hidup terasa begitu menyesakkan, bagai berlari tanpa arah dan tujuan. Sangat menakutkan, bukan? Seringkali Bapak Ibu, kita sebagai manusia merasa gelisah, takut, cemas. Contohnya kalau yang buat kerja besok Senin ya. Aduh, besok di kantor gimana ya? Aduh, besok di kantor ketemu bos yang nyebelin. Tapi dalam setiap kecemasan kita, gelisah kita, takut kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu ada di setiap langkah kita, dan kita juga harus selalu mendasari setiap langkah kita dengan firman Tuhan. Maka dari itu, dalam kesiapan kita untuk menyambut firman Tuhan, mari kita kembali melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, apakah masih ada yang menghambat kita untuk menerima firman Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita masih sering menyakiti hati sesama kita, keluarga kita, bahkan menyakiti hati Tuhan? Mari Bapak Ibu, rekan-rekan, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu kami, sucikan kami dari dosa dan celah. Tuntun kami dalam setiap langkah kami, dalam penantian kami akan kedatangan-Mu. Ajari kami untuk bisa mengerti kasih kerajaan-Mu.
Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam proses penantian kita. Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
umat terkasih, mari bagi setiap kita yang mau menjadi penyembah Tuhan, kita datang kepadanya supaya hati kita disapa oleh firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ingin menjadi penyembah-Mu ya Tuhan, artinya menundukkan segala kehidupan kami dalam gaya hidup-Mu, dalam perintah-Mu, dan bahkan dalam petunjuk-Mu. Dan kami saat ini ingin mengenal petunjuk itu lewat firman Tuhan yang akan kami bersama-sama renungkan dan bahkan refleksikan. Kiranya firman ini meneguhkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara semua, rekan-rekan, bacaan firman Tuhan pada hari ini akan kita sama-sama renungkan dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Lukas pasal yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Ibu, Bapak, dan saudara, saya mengajak kita untuk membacanya bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Ibu, Bapak, dan saudara semua boleh membacakan ayat yang genap. Mungkin ada perbedaan versi, tidak apa-apa, kita baca saja Alkitab yang kita pegang, menurut versi yang kita punya. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dunia. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Jaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagia buat setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya di dalam keseharian. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ibu, Bapak, dan saudara semua, ketika mendengar tema hari ini, memaknai hari Tuhan, Ibu, Bapak, dan saudara semua, saya langsung teringat dengan sebuah nyanyian agak lawas, tapi saya udah kenal nyanyian itu sejak saya TK, sekolah minggu. Ada yang mau menduga lagu apakah itu? Hari ini, ya. Jo, boleh Jo? Nah,
Kita nyanyi dulu ya, kita nyanyi bersama ya. Hari ini harinya Tuhan. Di mana mainnya? Di piano, betul ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, wah ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Wah, Bapak Ibu, saya langsung nostalgia zaman TK masih pakai seragam biru gitu ya. Dan ini jadi apalan juga belajar Senin sampai Selasa, Senin sampai Minggu ya. Ibu Bapak, penuh dengan semangat sejak kecil, sebuah lagu yang begitu sederhana, tapi bagi saya punya pesan teologis yang sangat kuat. Hari ini harinya Tuhan, tapi sebenarnya kita nyanyi tadi penuh semangat, penuh dengan nostalgia, dan makasih juga Jo yang telah bermain piano dari P, gitu ya. Karena tadi dari mana? Dari piano gitu ya, bukan A, B, C, D, G, tapi dari P gitu ya. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang dimaksud hari Tuhan? Tadi kan ngomong ya, hari ini harinya Tuhan. Benar? Yakin? Mari yakin kan? Hari ini harinya Tuhan? Yakin-yakin aja. Emang hari Tuhan itu apa? Semuanya hari Tuhan. Ada nggak yang hari bukannya hari Tuhan? Nggak ada. Jadi hari Tuhan itu apa? Semua hari, ya balik aja lagi ya. Jadi apa hari Tuhan, Bapak Ibu? Bu Ana, apa Bu hari Tuhan menurut Bu Ana? Untuk Tuhan. Setiap hari untuk Tuhan. Artinya memang ini bicara soal tujuan ya. Bagaimana hari itu hari untuk Tuhan. Makasih. Wah, ini guru sekolah minggu kita. Bu Rita. Bu, jangan di Google Bu. Saya nanyanya menurut pendapat Bu Rita aja Bu. Hari Tuhan, apa Bu menurut Bu Rita hari Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan di gereja. Senin ke gereja Bu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Kalau GIC Selasa, wah. Kalau Kamis ada apa Bu? Saya sengaja nguji ya, hari Kamis ada apa. Ya Bapak Ibu, hari Tuhan adalah hari ketika kita menyembah Tuhan di gereja gitu ya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Hari Tuhan. Hari apa Pak Wid? Hari yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Makasih. Bapak Ibu, bahkan waktu di kampus, nggak tahu masih zaman nggak Jo, gitu ya, waktu di kampus STT. Kalau hari Tuhan itu kan sebenarnya dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh, ya hari Tuhan. Nah biasanya di kampus STT istilah Yom Yahweh itu dipakai kita untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah hari yang dinanti-nantikan tapi sekaligus ditakuti oleh semua mahasiswa. Hari apa Jo? Hari Yudisium. Ya, jadi kalau di akhir gitu ya, hari Yudisium bukan Tuhan yang datang tapi pembantu rektor pembantu ketua 1 yang datang bidang akademik dan kaprodi untuk mengumumkan siapa yang lulus, siapa yang DO. Bapak Ibu STT walaupun begitu, walaupun katanya penuh kasih kan buat pendeta, tapi DO-nya ekstrim loh. Bapak Ibu. Jadi semua takut Bapak Ibu. Hari Tuhan. Gitu ya. Apa yang sebenarnya kita maknai dengan hari Tuhan? Hari ketika kita menyembah Tuhan. Tapi tadi ditanya, setiap hari Bu Rita ke gereja? Oh ada GIC hari Selasa. Di Zoom itu juga.
gitu ya. Lalu ada apa? Ada hari Kamis, persiapan GSM. Hari ketika kita memakai itu untuk melakukan karya Tuhan. Tujuannya tadi Bu Ana. Hari ketika kita memang merasakan bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, ada banyak yang kita pahami tentang hari Tuhan. Dan memang ketika kita bicara soal hal itu gitu ya, artinya apa? Dan seperti lagu tadi ya, hari Tuhan adalah hari yang penuh sukacita. Tapi seperti yang tadi contoh di kampus, hari Tuhan, hari penghakiman. Dan bahkan di dalam teks-teks Alkitab, justru warna, justru tone ketika bicara soal hari Tuhan. Itu banyak juga bicara soal hal-hal yang begitu kayaknya, aduh serem ya, ini ngomongin akhir zaman ya. Tapi kemudian ada juga yang menganggap memang hari Tuhan ini ya adalah hari, ya memang kita imani bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Hari di mana Tuhan juga membuat, artinya apa? Ketika Tuhan membuat segala sesuatu sungguh amat baik. Tapi kemudian ini juga jadi problematis. Apa benar semua hari adalah harinya Tuhan? Kadangkala yang ada hari ini, kalau memang harinya Tuhan, kadangkala ada yang masih menganggap kita, aduh saya harinya lagi kurang beruntung. Harinya lagi hari jelek. Seolah, aduh hari ini kayak Tuhan lagi gak memberkati. Hanya gara-gara apa? Karena ada persoalan dan segala macam. Jadi sebenarnya apa sesungguhnya yang firman Tuhan katakan tentang hari Tuhan? Bagaimana ketika ada krisis? Bagaimana bahkan ketika kita memikirkan tentang masa depan, ini udah bulan terakhir 2024, sebentar lagi masuk 2025. Apakah kita mau menyambut 2025 dengan penuh sukacita karena itu hari Tuhan, atau penuh dengan cenat-cenut? PPN mau naik 12%. Lalu apa lagi? Ini pilkada 1 putaran atau 2 putaran? Ini, aduh kemarin baru invest tanah dan properti. Kebijakan baru ada perumahan gratis. Ini kan katanya bisnis properti lagi turun. Aduh kemarin baru beli emas sekarung. Harga emas jatuh. Justru ketika kita, ya memang secara iman, secara gereja, ya itu harinya Tuhan. Saya harus yakin bahwa ini adalah hari yang dibuat Tuhan, tapi kok rasanya gimana ya, kok seolah persoalan-persoalan ini nggak beres-beres. Ibu bapak dan saudara semua, Injil yang kita baca hari ini sejujurnya ingin menyatakan kepada kita apa sesungguhnya disebut dengan hari Tuhan. Hari Tuhan di dalam Injil yang kita baca hari ini kisah yang disampaikan oleh Yesus ketika ia menyampaikan tentang penderitaannya, dimulai dari beberapa ayat sebelumnya. Apakah Yesus mau mengatakan bahwa hari ketika ia mengadakan pemulihan adalah hari tanpa penderitaan? Bapak Ibu kalau masih ingat 2 minggu lalu temanya tentang segala kemegahan akan runtuh. Itu juga bicara soal Tuhan Yesus yang bernubuat bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Dan para murid bertanya kapan kesudahannya ini akan berakhir. Tapi kata Yesus ini bukan kesudahan tapi ini barulah awal. Ini adalah baru permulaan. Artinya apa? Justru ketika aku berkuasa, ketika aku bertahta bukan artinya tidak ada penderitaan. Justru itu malah awal, justru itu adalah malah pintu masuk. Jadi ternyata memang jelas bahwa harinya Tuhan bukan bicara soal hari tanpa penderitaan, hari tanpa masalah, hari tanpa pergumulan, hari tanpa kegelapan. Ya, dia yang bertahta, dia yang membuat hari, kita juga menyediakan diri kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi bukan berarti hari itu mulus-mulus aja seperti jalan tol. Dan ia lebih menegaskan dalam perikop kita hari ini. Ketika ia juga menyampaikan tentang bahwa
ada dunia ini gitu ya, ketika ada kegelapan, ketika ada apa tadi kalau kita baca ya di ayatnya yang ke-20 ini ya, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang di bumi akan takut. Ini kan bicara soal akan ada kecemasan, ini bicara soal kayak dunia yang lagi gak baik-baik saja. Tapi apa yang disaksikan oleh Injil kita hari ini? Kita baca bersama 1, 2, 3. Di situ justru orang melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ini hari Tuhan. Hari Tuhan ketika Anak Manusia, ketika Kristus hadir di tengah seramnya dunia, di tengah dunia yang cemas, di tengah dunia yang gelap. Hari Tuhan mau bicara soal Tuhan yang hadir di dalam kesuraman, di dalam kegelapan. Tuhan yang bukan hanya hadir ketika penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemegahan, penuh dengan keperkasaan. Kadang itu yang kita bayangkan, bukan? Tuhan datang, wah semua akan sukacita, semua terjawab. Tapi firman Tuhan hari ini justru ingin memperlihatkan, justru dia datang, Anak Manusia itu ada di tengah penderitaan, di tengah dunia yang sedang penuh dengan kecemasan, yang sedang penuh dengan kegelisahan. Dan Bapak Ibu, sebenarnya pesan iman inilah yang kita rayakan, yang kita peringati selama masa Advent. Advent dalam bahasa Latinnya Adventus, artinya kedatangan. Ini mau bicara soal kita merayakan kedatangan Allah. Tapi ternyata kedatangan Allah bukan serta-merta yang penuh dengan gegap gempita, penuh dengan sukacita. Wah kalau sukacita warnanya merah gitu ya. Tapi ini disimbolkan dengan warna ungu, warna yang sendu. Ini mau menunjukkan bahwa di masa seperti ini Tuhan juga hadir. Dan itu adalah harinya Tuhan. Ini gak populer. Karena ketika kita membayangkan harinya Tuhan tadi ya, pokoknya sesuatu yang indah-indah. Ketika Tuhan ada, sesuatu yang gegap gempita, sesuatu yang menjawab persoalan menjadi jawaban. Makanya ketika kita mencoba model kedatangan Tuhan, merasakan peka sama model kedatangan Tuhan yang ada di dalam kegelisahan, kesuraman seperti di masa Advent. Banyak orang yang skip aja deh, udah deh buru-buru Natal. Ini 1 Desember, udah ayo perayaan Natal aja, ngapain Advent? Tapi Ibu Bapak dan Saudara semua kita bersyukur ketika GKI merayakan Advent dan kita baru merayakan Natal di tanggal 24 Desember. Di kebaktian Natal pertama ya, ketika Kristus lahir. Itu semata-mata ingin melatih rohani kita, ingin mendisiplinkan rohani kita untuk peka bahwa Tuhan juga hadir di tengah kehancuran, Tuhan juga hadir di tengah kerapuhan. Dan ketika Tuhan hadir di situ, itu adalah harinya Tuhan, itu adalah waktunya Tuhan. Maka hal pertama yang kita bersama-sama pelajari, apa makna dari hari Tuhan? Apa yang bisa kita maknai tentang harinya Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa di dalam hari itu ada Tuhan yang ada dan bahkan bersama dengan kita. Walaupun hari kita lagi penuh dengan apes, tapi ketika kita maknai bahwa Tuhanlah ada bersama dengan kita, itu harinya Tuhan. Ketika kita ada di dalam kedukaan sekalipun, ketika kita ada di dalam ketakutan sekalipun, tapi kita punya rasa percaya bahwa Tuhan ada, itu pengharapan kita. Itu harinya Tuhan. Itu hari di mana Tuhan ada untuk kita. Itu hari yang memang Tuhan jadikan. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika kita memiliki iman, ketika kita memaknai bahwa hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan ada dan bersama dengan kita, semestinya kita tidak lagi takut untuk melangkah. Semestinya kita tidak lagi takut ketika ada keterhimpitan, ketika ada jalan yang buntu. Tidak ada lagi ketakutan ketika kita enggak tahu tersembunyi apa yang ada di situ.
Tapi karena kita tahu di dalam kegelapan sekalipun saya ada, Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak takut untuk masuk dalam kegelapan itu. Karena mungkin ketika kita masuk ke dalam kegelapan itu, ketika kita masuk melangkah di dalam keterhimpitan bersama dengan Tuhan, justru di situ kita menemukan sukacita yang sejati. Justru di situ kita menemukan kesempatan. Justru di situ kita menemukan mujizat ketika kita enggak menyerah. Ibu bapak dan saudara semua, Tuhan Yesus juga kemudian menggambarkan gitu ya. Hal ini kemudian dalam ayat selanjutnya ia menggambarkan ini seperti pohon yang bertunas, pohon yang bertumbuh. Pohon yang bertunas di musim panas, menjelang musim panas. Bapak Ibu, ada hal menarik di sini. Ini bukan sekadar soal musim panas, tapi pohon yang bertumbuh di musim panas adalah pohon apa Bapak Ibu? Pohon yang sesuai tetap hidup di dalam segala musim, benar nggak? Kalau dia mati di musim dingin, mungkin nggak dia hidup di musim panas? Mungkin nggak dia bertunas di musim panas? Enggak, ya udah mati. Tapi pohon yang bertunas adalah pohon yang sebenarnya selalu hidup di dalam setiap musim. Maka ini mau bicara soal apa? Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita harusnya hidup di dalam segala musim. Enggak perlu menyerah. Bapak dan saudara semua, baru-baru ini saya mendapatkan kesaksian dari seseorang yang pernah ada di dalam tahap menyerah dengan segala persoalan yang ada. Pernah ada di dalam secara logika udah gak mungkin. Tapi apa yang kemudian dia lakukan? Dia cuman ya udah ngikutin aja apa yang menjadi jalannya. Mencari kehendak Tuhan, gampang mencari kehendak Tuhan. Kadang ketika dia mencari kehendak Tuhan diperhadapkan dengan pilihan yang sama-sama susah. Tapi ketika dia memilih, dia bukan, aduh saya takutnya salah pilih, tapi dia imani ini adalah kehendak Tuhan. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia lakukan meskipun mungkin ini harus membongkar gengsinya dia. Dan apa yang terjadi? Baru aja dia sampaikan. Ya kalau dipikir-pikir aku pernah menyerah. Aku pernah pengen menyerah. Tapi ternyata ketika aku ngikutin jalannya Tuhan. Tuhan ada bersama dan rasanya semua mujizat. Begitu cepat. Dan semuanya itu hanya mujizat. Ibu bapak dan saudara semua. Itulah yang bisa kita maknai ketika kita memaknai bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Mari kita terus hidup seperti pohon yang siap bertunas pada waktu musimnya. Tetap hidup di dalam segala musim. Tetap terus berusaha untuk mencari kehendak Allah di dalam segala musim. Di situ kita memaknai hari Tuhan. Di situ kita mengimani lagu yang tadi kita nyanyikan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Dan hebatnya, Tuhan bukan sekadar ada. Tuhan bukan sekadar hadir. Tapi Tuhan juga berkarya. Bapak Ibu, bacaan leksionari hari ini, tadi kita baca yang Injil, tapi dalam bacaan pertama hari ini dari Yeremia pasal 33. Yeremia dengan tegas mengatakan, apa sih hari Tuhan? Kita baca bersama, 1, 2, 3. Pada masa itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Hari Tuhan pada masa itu dia akan menumbuhkan tunas dan tunas itu akan mengerjakan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi ternyata bukan sekadar hari Tuhan itu kita maknai bahwa oh iya Yesus ada selalu bersama dengan kita. Tapi Yesus juga selalu bekerja, Tuhan Yesus juga selalu berkarya dan apa karyanya? Ia menyingkapkan selalu keadilan dan kebenaran. Ibu bapak dan saudara semua, ini juga menjadi peneguhan untuk kita. Untuk kita yang kadang melihat dunia ini penuh dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan bahkan mungkin kita yang menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakbenaran itu. Dan bahkan kita juga bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak berdaya.
Dan mungkin ada kadangkala ketika kita terhimpit, kita juga kemudian tergoda untuk berlaku tidak benar. Tapi ketika kita memaknai bahwa semua hari adalah harinya Tuhan, maka pede aja. Pede aja untuk berbuat benar. Jangan takut. Pede aja untuk terus berlaku adil. Meskipun mungkin kita yang disakiti. Firman Tuhan dalam Injil mengatakan gitu, ketika semuanya itu terjadi, ketika hal-hal yang menyeramkan dan kecemasan itu terjadi, apa kata Tuhan Yesus? Bangkitlah dan angkatlah kepalamu gitu ya. Ini bicara soal apa? Ya udah, percaya diri aja untuk melanjutkan kehidupan, pede aja. Pede untuk memilih yang benar, pede untuk melakukan yang benar. Toh meskipun kadang kita memilih untuk benar, tapi nanti kan kita dijauhi oleh dunia. Ingat, yang Tuhan kerjakan di hari Tuhan apa? Dia selalu menyingkapkan kebenaran. Dia tidak pernah menutupi kebenaran itu. Dari hari ke hari justru yang ia lakukan adalah menyingkapkan, membuka tabir-tabir ketidakbenaran. Biar orang hari ini mungkin memfitnah kita, tapi kita tahu Tuhan sedang membuka apa yang menjadi kebenaran. Tetap berlaku benar. Tapi dengan makna ini, kita juga harus hati-hati. Kita juga harus mawas diri. Bahkan perintah ini, bahkan makna ini juga menjadi peringatan untuk kita. Peringatan untuk kita yang apa? Untuk kita yang justru udah senang berkubang di dalam ketidakbenaran. Udah enjoy melakukan berbagai hal nakal. Udah enjoy dan bahkan merasa, gue melakukan sesuatu yang gak benar, ini berbeda dengan firman Tuhan, tapi orang juga gak tahu. Ya udah enjoy aja ngelakuinnya, pede aja. Ini menjadi peringatan, karena apa? Kemudian di Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jangan sampai kamu buang semua hasrat, buang semua segala sesuatu. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, di ayat jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi, hasrat duniawi. Kadang kemudian ya udah. Firman Tuhan juga berkata, mungkin saat ini kamu sedang tidak terjerat, tapi hati-hati ketika Tuhan selalu pekerjaannya setiap hari adalah menyingkapkan kebenaran. Hati-hati jangan sampai hari itu, jangan sampai hari Tuhan yang harusnya mendatangkan sukacita, jangan sampai karya Tuhan yang harusnya membebaskan dan menyelamatkan kita, justru berubah malah menjadi jerat untuk kita. Justru berubah malah menjadi jebakan untuk kita. Hati-hati. Jangan main-main dengan kebenaran Tuhan. Jangan cuma mikir, ini mah dosa kecil. Toh ini juga sesuatu yang mengenakan, ini kayaknya saya melakukan dosa ini juga, ini menjawab kebutuhan saya. Hati-hati ibu bapak dan saudara semua. Kalau itu yang namanya tidak benar, ya apa kata Tuhan? Ya itu tidak benar. Mungkin hari ini bapak ibu dan saudara semua masih enjoy aja melakukan tidak benar itu. Tapi pada saatnya Tuhan pasti akan menyingkapkan. Karena itu yang dikerjakan Tuhan setiap hari. Ketika bapak ibu hari ini juga mungkin sedang melakukan ketidakadilan. Dan merasa ya udah orang juga melakukan hal yang sama kok. Hati-hati, Tuhan akan menyingkapkan itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau memang makna dari hari Tuhan bicara soal tadi apa yang pertama? Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua apa hari Tuhan itu? Ketika Tuhan selalu mengerjakan untuk menyingkapkan keadilan dan kebenaran. Maka apa yang ketiga? Hal yang sederhana. Berjaga, jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika kita berhadap-hadapan dengan Tuhan, muka dengan muka, kita kuat berdiri karena kita tahu ini sang kebenaran yang sejati.
kita berani untuk menatapnya. Dan bahkan itu menjadi sebuah momen yang mendatangkan sukacita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Berjagalah. Berjaga ini jangan bayangkan seperti security, wah jagain maling, takut ada yang datang. Tapi berjaga-jagalah di sini seperti seorang pengawal yang mengawal sang raja di atas segala raja. Pengawal yang mengawas raja itu supaya ia tetap bertahta. Menjaga di sini arti apa? Kita juga jaga agar kebenaran Tuhan tetap bertahta di dalam hati kita. Di situ kita juga memaknai hari Tuhan. Maknai setiap hari dengan menjaga kebenaran. Terus memenuhi diri dengan kebenaran firman Tuhan, jaga. Ada banyak cara untuk memenuhi diri dengan firman Tuhan. Tadi Bu Rita udah ngedata, Selasa ada GIC, Kamis ada persiapan GSM, banyak. Di luar gereja ini ada banyak cara untuk kita memenuhi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi memang firman Tuhan bukan untuk menjawab langsung gitu ya, seperti Google atau ChatGPT, langsung dapat jawabannya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan adalah menjaga supaya kita tidak jatuh. Bapak Ibu, saya pernah ada di dalam satu pengalaman yang jangan ditiru Bapak Ibu. Dalam pergumulan yang sangat besar saya pernah kemudian, udah deh, saya demonstrasi gitu ya istilahnya. Saya nggak berdoa dulu deh, saya menjauhkan diri dari disiplin-disiplin rohani. Karena juga merasa, udah ini udah kuat kok. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mulai kerasa kosong. Mulai kerasa apa? Cepet emosi, cepet marah. Mulai kerasa apa Bapak Ibu? Akhirnya ketika ada omongan sedikit langsung kesinggung. Ketika ada tekanan sedikit langsung apa? Langsung rapuh gitu ya. Dan kemudian ketika merasakan hal itu saya langsung menyadari betapa besar kuasa firman Tuhan menjaga diri saya untuk saya tidak jatuh. Jagalah diri dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, jaga dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memang belum punya anak ya Bapak Ibu. Tapi saya ingat bagaimana papa mama saya menjaga saya. Diceritain cerita sekolah minggu. Didorong-dorong supaya ke gereja. Padahal jam 8 pagi ada Doraemon yang menarik. Zaman dulu ya. Sampai pernah papa saya, udah pokoknya ke gereja karena dulu rumah cukup jauh dari gereja gitu ya. Saya di Bandung Selatan, di Kopo, gereja di Cimahi. Jadi pernah sampai papa beliin TV. Dulu ada TV kecil bisa ditaruh di mobil, pakai antena. Demi apa? Demi perjalanan jam 8 sampai jam 9 nyampe Cimahi. Buat nonton Doraemon tetap, tapi ke gereja juga tetap dapat. Usaha keras. Untuk apa? Karena dia tahu, karena orang tua saya tahu. Mau menjaga saya untuk tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan buat saya sangat bersyukur. Karena itu artinya apa? Orang tua saya sangat memaknai hari Tuhan untuk menjaga diri dan bahkan keluarganya untuk tetap pada kebenaran firman Tuhan. Maka ibu bapak dan saudara semua, apapun makna kita tentang hari Tuhan ya, tadi hari Tuhan adalah hari yang telah dibuat oleh Tuhan. Hari untuk kita melakukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari untuk kita menyembah Tuhan, ya. Tapi jangan sampai ketika kita punya persoalan dan kemudian kita merasa ragu. Dan akhirnya kita menjauhkan diri dari Tuhan, hati-hati. Karena sesungguhnya hari Tuhan itu adalah setiap hari. Setiap hari Tuhan ada bersama kita. Yang pertama ya. Setiap hari juga Tuhan berkarya untuk kita menyingkapkan kebenaran.
Maka responslah itu ketika juga kita setiap hari menjaga kebenaran itu untuk tetap berdiam dan bertahta. Dan disitulah kita merasakan, ya benar, Tuhan datang. Tuhan datang di dalam segala musim. Tuhan bukan sekadar datang dalam gegap gempita. Tuhan bukan sekadar datang di dalam kegembiraan. Tapi Tuhan juga ada di dalam keterpurukan. Tuhan ada di dalam keresahan. Tuhan ada di dalam kecemasan. Tuhan ada di dalam kedukaan. Tuhan ada di dalam kesepian. Ketika kita bisa memaknai hari Tuhan dengan benar. Maknailah hari-hari ini. Supaya kita tidak tersesat. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Meski hari-hari di depan masih tersembunyi, kita yakin dan berani atas setiap langkah kita, karena kita selalu melangkah bersama Tuhan dalam setiap apapun kondisi yang kita hadapi. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku di sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, di dalam kebaktian sore setiap minggu yang pertama, kecuali kalau ada perjamuan kudus, dan juga bulan lalu ada HUT ya,
Jadi setelah 3 bulan kita ada yang namanya doa syafaat secara berkelompok. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara semua, kita akan melakukan doa syafaat kelompok ini. Ini juga menjadi momen di akhir tahun ya, untuk kita juga sama-sama berdoa, menyadari bahwa Tuhan juga ada bersama dengan kita, dan bahkan kehadiran komunitas pun menolong kita untuk menyadari hal itu. Karena itu Bapak Ibu, kita akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nanti rekan-rekan yang memimpin boleh masuk ke dalam kelompoknya masing-masing untuk memberitahu kelompoknya ada di mana. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama akan masuk dalam doa kelompok. Silakan para pemimpin untuk menyebar diri untuk membentuk kelompoknya masing-masing.
Bapak Ibu, marilah kita menutup. Mungkin kita udah saling berkenalan ya satu sama lain, ada yang baru kenal ternyata tetangga gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kiranya ini menghangatkan persekutuan kita. Dan mari kita menutup doa syafaat ini dengan kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nats yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan atau melalui transfer ke rekening GKI Taman Aries atau dengan scan kris. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Biaya mengingat kita dalam susah dan derita, kasih Perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap berkat-Mu, untuk setiap karya dan talenta yang Engkau anugerahkan. Dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menghidupkan pengharapan bagi dunia yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power
saudara semua, meskipun hari-hari ke depan mungkin masih tersembunyi bagi kita pun mungkin dikhawatirkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah dunia, ingatlah satu hal. Semua hari adalah harinya Tuhan. Hari Tuhan ketika Ia selalu ada bersama dengan kita, maka jangan takut. Hari Tuhan adalah hari ketika Ia menyingkapkan selalu kebenaran dan keadilan, maka janganlah takut untuk berbuat benar. Maka responslah itu ketika kita juga menjaga diri kita untuk selalu berada di dalam kebenaran. Biar kebenaran itu terus bertahta, itulah yang kita kerjakan. Maka saat ini, ulanglah, kita lanjutkan kehidupan kita, dan kita bersama-sama menyambut berkat penyertaan Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Kiranya cinta Kristus Sang Raja Damai senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menenteramkan hatimu, sehingga dapat terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Serahkan, dikendalikan, Raja Damai lahir bagi semua. Hati yang gelisah ditenteramkan. Berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serahkan menjadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Bagi semua hati yang gelisah ditenteramkan. Tulus saat Yesus
Kebaktian minggu telah selesai. Selama bulan Desember ini, umat dihimbau untuk berpartisipasi dalam bentuk pohon doa, menuliskan pokok doa pada minggu tersebut dan bisa menggantungkan di pohon depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dunia telah berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua, hati yang gelisah ditentramkan. Untuk berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang serakah